Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kami membawakan konten pengobatan. Kali ini datangnya dari pasien yang menderita kakinya bengkak-bengkak sampai melepuh-melepuh. Jadi katanya nggak tahu di sengat apa, setelah bangun tidur tiba-tiba ya hasilnya seperti yang di gambar ini, kakinya semua pada melepuh. Jadi kita akan coba untuk menarik dari sisi gaibnya penyebabnya. Mudah-mudahan dilancarkan. Kita mulai saja. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tubuh media. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang menyebabkan penyakit dari orang yang ada di dalam tempat ini, yang ada di kaki energi terfokuskan dalam jasa angkatan keluar masuk dalam Allah. Allah dengan siapa nih? Bisa bicara nggak? Bisa bahasa manusia nggak? Nah, jadi bisa bicara. Allah. Dengan siapa? Siluman apa kamu? Siluman apa? Kelabang. Kamu yang menyebabkan orang ini sakit. Diapain itu? Saya sengat. Kamu sengat? Apanya yang kamu sengat? Kakinya. Itu kenapa bisa sampai kondisinya seperti ini? Diapain itu? Itu racun saya. Kamu ada di rumah itu? Saya lagi lewat. Lagi lewat? Di rumah itu. Lagi lewat? Ya. Asalnya dari mana? Dari hutan. Dari hutan. Nah, terus lewat-lewat ke rumah itu lagi dalam rangka apa? Karena ada yang merusak tempat saya. Ada yang merusak tempat kamu. Jadi ceritanya kamu hijrah gitu. Betul. Banyak teman-temannya. Banyak kan saya. Kamu sebagai apanya? Saya sebagai prajurit saja. Prajurit saja. Tapi kamu yang menyengat orang ini. Iya. Sampai kondisinya seperti ini. Iya. Kalau gitu saya minta rajanya aja yang tampil. Masuk.
Dengan siapa ini? Dengan Anda yang manggil saya. Ya, maksudnya kamu siapa? Saya rajanya Rajanya, Raja Kelabang. Bangsa apa kamu? siluman. Bangsa siluman. Berarti dulunya kamu manusia. Betul. Kenapa bisa jadi kelabang? Saya pernah meninggal dibuang di situ. Dibuang di situ. Posisinya di mana di situ itu? Di hutan. Di hutan situ. Betul. Tapi kok bisa banyak teman-temannya? Ada berapa semuanya? Ratusan. Ratusan. Semuanya siluman. Betul. Sebangsa dengan saya. Nah, ini kan katanya tadi salah satu prajurit kamu menyengat orang ini. Kamu tahu Tahu. kenapa dibiarkan saja? Mungkin orang itu pernah mengganggu. Begitu. Nah, kalian itu hijrah dari situ. Kenapa? Karena tempat saya rusak, orang-orang yang gak penting. Mau dirusak? Lihat aja Anda sampai rata begitu. Dari dibikin tol, sekarang dibikin pabrik. Terus mau hijrah kemana? Cari tempat. Dan lagi. Ke hutan lagi. Semuanya bersama teman-teman kamu. Betul. Kamu pemimpinnya. Iya, Kalau dulunya kamu manusia, berarti punya nama kamu dulu. punya. Siapa namanya? Gali. 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 Ya, Dulu sudah apa? Kamu hidup itu di zaman apa dulu? zaman pas Presiden Soeharto. Zaman pas Presiden Soeharto. Iya, Ya, berarti masih belum lama. Tahun berapa itu? saya sekitar tahun 35. Oh, 1935. Iya, saya dibunuh. Dibunuh. Saya dikarungin, dibuang ke situ. Oh, jadi kamu itu dulunya waktu apa ya? Zaman serius itu. Betul. Berarti kamu salah satu Ada yang nyulik saya. yang diculik, dibunuh di daerah situ. Iya, Yang membunuhnya siapa? saya tidak melihat. Itu orang-orang suruhan yang bunuh saya. Tidak tahu siapa ya. Ya, kalau misalnya kamu diculik, dibunuh, berarti kan waktu itu pemberantasan, ya katakanlah preman-preman atau orang-orang semacam kayak gitulah. Kamu salah satunya juga. Ya, Dulu kamu apa? saya bukan orang sini. Orang mana? Saya dari Jawa. Dari Jawa. Dibawa di mobil. Dilempar. Di situ Ya, juga teman-temannya juga sama-sama. ada yang sama. Ada yang baru. Ada yang baru. Seperti orang-orang yang kecelakaan. Oh, Jasadnya gak butuh ikut dengan saya. yang kecelakaan di daerah situ, Iya, kecelakaan di jalan tol dan semacamnya gitu. ada yang di jalan tol, ada yang di jalan biasa. Jalan jalur itu. Berarti dulunya kamu di daerah Jawa itu, ya katakanlah preman di situ. Ya, Daerah mana itu Jawanya? daerah Pejagan, Daerah Pejagan, pasar. Pasar Pejagan. Jadi ceritanya kamu ditangkap,
dikarungin gitu. Terus ketika mati kamu jadi kelabang. Karena saya lama nggak ditemukan di tanah di hutan itu, jasad saya sampai digigit kelabang, cacing, semut, Di situ binatang-binatang lain juga. berarti kenapa? Sebenarnya saya pengen mati yang benar. Pengen mati yang benar ya, kalau pengen mati yang benar hidupnya juga harus benar. Kalau hidupnya nggak benar ya matinya juga nggak benar. Sekarang kan terasa menyesal kan kalau udah seperti ini. Tidak ada yang sempurnain saya. Ya siapa yang mau menyempurnakan kalau misalnya kamu dulunya hidup seperti itu. Bahkan mungkin orang-orang yang kenal juga nggak mau tahu. Tapi sebenarnya jangan sampai saya dibunuh seperti itu. Oh gitu. Emang dibunuhnya bagaimana? Saya lagi diam di tempat sepi, Ya. jalan, langsung ada yang ngarungi, diikat, sampai saya nggak bernapas. Jadi kamu matinya mati di dalam karung atau mati dibunuh? Sebenarnya di dalam karung saya sampai pingsan. Oh, di dalam karung pingsan. Saya diinjak-injak, dipukulin, pakai benda-benda tumpul. Ya makanya sekarang kan rasa penyesalannya. Dulu ketika kamu hidup, katakanlah jadi jagoan, jadi apa di pasar, Saya menyesal. kan nyesalnya kalau udah begini kan nyesal, kan udah terlambat. Teman-teman kamu juga seperti itu. Ada. Sebenarnya di dalam mobil itu ada beberapa orang, tapi dibuangnya nggak sama. Dibuang yang ke sama. Ya, ada yang digorong-gorong, ada yang di sungai, ada yang dilempar di jembatan, ada yang dilempar masih dekat di kebun di Cikampek. Kan kamu di dalam karung, kenapa kok bisa tahu? Kan saya pas meninggal ketemu. Oh, pas meninggalnya ketemu berkumpul. Iya. Sampai sekarang berarti jasad kamu masih ada di situ. Kenapa sudah habis? Sudah habis. Sudah habis semuanya. Tidak ada yang nguburin saya. Dulu kamu waktu di pasar itu sebagai apa sih? Saya cuma suka minta-minta ke pedagang. Uang minta-minta ke pedagang. Suruhan. Suruhan. Bos saya. Sebagai preman yang suka minta-minta dan saya storin. Oh gitu. Jadi kamu bukan ketuanya. Bukan. Padahal ada backingan saya juga. Anggota. Itu. Ketuanya juga sama? Enggak. Ditangkap. Ya, ketuanya itu aman. Anggota itu. Ketuanya aman. Cuma orang-orang seperti saya yang ditangkap. Saya sebagai korban. Nah sekarang kamu bisa nggak ini apa menarik kembali racun-racun yang ada di dalam tubuhnya orang ini, yang prajurit kamu itu sengat? Bisa nggak? Saya bantu. Ya, coba racunnya dibersihkan, mukat-mukatnya. Nanti kita ngobrol lagi.
Udah. Terus nanti ini bagaimana selanjutnya ini? Mudah-mudahan sembuh dari gaibnya. Saya udah tarik racun yang dari gaib. Ya, terima kasih. Terus kamu sekarang maunya bagaimana? Tolong sempurnakan saya kalau bisa. Jangan seperti seperti ini sampai ribuan tahun, ratusan tahun. Ya kan kamu udah enak jadi raja, jadi pemimpin. Betul. Tapi penyesalan yang tajam. Dulu kamu punya keluarga juga? Punya. Tapi saya udah terbuang. Dari kecil saya hidup memang di jalan. Oh gitu. Di saat itu, saat kamu ditangkap itu usia Saya ada pisah. Ibu saya diambil oleh penjajah. Bapak saya sebagai kuli. Oh, ibu kamu diambil sama penjajah? Betul. Diambil bagaimana? Diambil oleh penjajah Belanda dulu itu. Ya maksudnya diambil itu dijadikan apa? Jadiin budak. Jadiin budak. Dibawa ke sana gitu. Tidak tahu dibawa ke Belanda atau dijadiin selir atau gimana, saya tidak tahu karena saya tidak melihat pribadi saya waktu kecil. Kayak saya sebagai kuli-kulinya orang penjajah itu sebagai budak. Belanda saya kabur lari ke pasar. Banyak-banyak orang. Nama ibunya siapa? Suharti. Siapa? Suharti. Suharti. Jadi ibu kamu itu diambil sama penjajah. Iya. Udah sekarang gini, ya mudah-mudahan kita coba untuk membantu, ya mudah-mudahan Allah ridho terhadap sampean. Tapi sekarang kan udah jelas bahwa apa yang dilakukan selama hidup itu nggak baik, hasilnya pun seperti ini, penyesalan kan. Ini supaya jadi pelajaran juga buat kita semua. Buktinya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau emang baik ya pasti hasilnya juga baik. Nah sekarang misalnya kamu melakukan seperti itu, ya hasilnya seperti ini, ya kenapa harus menyesal? Kan itu kan udah resiko. Baik ya dibalas dengan kebaikan, buruk pun ya akan dibalas dengan keburukan. Capek saya seperti ini. Ya capek lah. Kenapa dulu nggak ikut tuntunan yang diajarkan? Kan banyak para ulama, para yang mengajarkan kebaikan. Sebenarnya saya salah tempat. Emang saya ada yang ngasuh di pasar, ada yang ngasuh. Tapi pada pengasuh itu preman-preman. Saya dijadiin budak. Dijadiin budak di pasar. Iya. Saya dewasa, saya serasa menjadi kuat. Karena di belakang saya juga para preman. Itu. Udah sekarang kini kamu Islam lagi ya. Agama kamu dulu apa? Sebenarnya saya agama Islam, tapi saya gak belajar. Nggak belajar. Orang tua saya gak ngajarin. Orang tua saya belum pada ngerti. Dulu itu Islam memang ada, tapi kejawen. Oh, kejawen. Cuma sekedar nama aja Islam. Ibadah belum pernah. Sama sekali belum pernah. Orang tuanya juga. Saya belum pernah melihat orang tua saya sholat ataupun berdoa apa aja. Tapi dengan cara berdoanya dengan memberikan sesajen atau membakar kemenyan seperti itu.
Sudah, sekarang kan nyesal juga kan udah terjadi, mau bagaimana lagi. Intinya ya seperti itu hasilnya. Jadi nanti kamu kalau misalnya sudah apa ya, mudah-mudahan kalau misalnya bisa sempurna itu mau bagaimana. Sampai ini sempurna, saya pengen mati dalam keadaan tenang, saya pengen ke akhirat. Jangan seperti ini. Dan langsung ke akhirat. Betul, biarin saya disiksa di sana juga. Saya menyesal. Udah, tangin lagi ya. Tapi nanti janji apabila sudah muslim, sudah Islam lagi, dijalankan amaliannya. Mudah-mudahan bisa membantu nanti di akhirat sana ya. Nah, coba silakan dadanya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allah, salah. Mana rasanya? Seperti ini lebih tenang. Udah, sekarang ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Asyhadu ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana sekarang? saya nyaman seperti ini. Wujud kamu sekarang bagaimana? Saya udah berubah wujud. Jadi apa sekarang? Jadi manusia. Jadi manusia lagi. Betul. Nah sekarang itu kan amaliannya sudah ada di situ. Nanti tata caranya yang ada di situ semuanya dijalankan mulai sekarang ya. Jadi juga untuk semua teman-teman kamu, semua anak buah kamu yang ada, semua totalnya ada berapa semuanya? Banyak. Ya sudah, semuanya dimuslimkan, diajak muslim semuanya. Semua diajak untuk muslim semua. Kembali seperti semua. Allah. Salam. Sudah. Semuanya sudah berubah. Sudah berubah. Semuanya laki-laki. Laki-laki, ada beberapa perempuan. Nah itu yang perempuan itu jadi apa? Sama juga, ke abang juga.
semuanya sama bentuknya, sekarang sudah berubah, sudah mereka berubah semuanya. Nah itu ini kan orangnya kamu sengat anak sama anak buah kamu disengat tuh, obatnya kalau secara medis itu pakai apa? Sebenarnya kalau secara medis itu orang medis pasti sudah tahu ada beberapa obat pasti sembuh, obat-obatan medis juga. Gitu. Cuman beberapa waktu saja ntar hilang sendiri. Ya. Beda lagi dengan sengatan ular. Sama sengatan ular beda lagi. Beda lagi, kalau sengatan ular itu racunnya pasti sudah menyeluruh semua tubuhnya. Kalau kelabang cuma di sekitar situ gitu. Kalau kelabang itu pasti dekat sama gigitannya. Nah sekarang kamu kan sudah muslim seperti tadi yang saya bilang. Untuk amaliyahnya nanti dijalankan, dan mudah-mudahan nanti juga insya Allah jika ada yang menjemput kalian semua nanti ikut ya. Baik. Ikut. Nah nanti di sana terserah misalnya mau ditempatkan di mana, tapi tetap intinya kalian jalankan amaliyahnya. Baik. Ya, biar nggak seperti kayak tadi. Nah, sekarang kan nyesel kalau udah kayak gitu. Nah mungkin sebagai pelajaran bagi kami yang masih ada di dunia ini yang bisa bernapas seperti ini, bisa dikasih ya pengetahuan lah, penyesalan seperti yang sampean alami ini tuh, supaya enggak sampai terjadi seperti ini. Itu bagaimana? Ya, saya pesan pada orang-orang yang sekarang pada zamannya, penyesalan pasti tidak ada yang dari awal. Iya. Pasti terakhir. Jadilah orang-orang yang berguna, yang baik, yang taat pada agama yang dianutnya. Sebenarnya semua agama itu sama. Mungkin yang lebih baik itu adalah Islam. Tidak ada yang semua agama disuruh nggak benar, dengan perilaku nggak benar, nggak mungkin ada agama yang nyuruh seperti itu. Seperti saya ini, saya dulu sebagai orang tak berguna yang tidak mengetahui agama apapun sebenarnya, meskipun saya memeluk agama Islam, saya tidak patuh. Saya malah larangannya yang dipakai, tidak patuh pada dianut yang disuruh oleh Allah. Tidak taat, tidak patuh ibadah, tidak menjalankan ibadah sebenarnya. Sebelum terlambat, karena zaman ini sebenarnya kiamat sudah dekat. Sudah banyak orang-orang yang memecah belah oleh agama. Sudah banyak orang yang pintar agama tapi tidak benar pada jalannya. Itu harus hati-hati. Hati-hati. Memeluk agama Islam pun juga. Jadi intinya seperti ini, kita ini ya mumpung masih diberi kesempatan hidup di dunia ini salah satu contoh untuk kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu semuanya ada timbal baliknya. Jadi jangan sampai kita menyesal seperti yang dialami siapa tadi namanya, Galih ya? Galih. Yang dialami oleh saudara Galih ini yang hidup di tahun sekitar 935. Jadi ketika dia menjalankan semaunya, katakanlah hidup semaunya, tidak benar menjalankan apa-apa, intinya mungkin yang dijalankan semua larangan-larangan agama itu dia jalankan seperti itu mungkin. Betul.
Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini juga itu harus bagi kita, untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk medium meditasi kali ini, bisa menjadi titik sadar untuk kita semua. Pokoknya apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti ada timbal baliknya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya. Nah, sekarang misalnya jika ada yang datang, nanti diikuti ya. Tapi tetap pesan saya itu amaliyahnya dijalankan. Nanti kalau misalnya kalian menjalankan amaliyah ini, insya Allah nanti hal yang lebih baik insya Allah nanti diterima. Tapi ketika kalian semua ingkar kembali, yaitu resiko kalian semua ya. Coba dilihat ada yang datang enggak. Coba oke.